orang yang masih mendapatkan perawatan di Puskesmas Saguling, di mana siswa ini masih merasakan masih merasakan keluhan gejala akibat dari keracunan makanan ini, sehingga dari total 35 siswa SDN yang menjadi korban keracunan, 35 di antara sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah mulai membaik, sudah tidak mengalami gejala keracunan makanan, tetapi para siswa yang sudah diperbolehkan pulang akan tetap mendapatkan pengawasan dari pihak Puskesmas. Francisco. Tetap dilakukan pengawasan oleh pihak Puskesmas pasca kemudian dirawat di Puskesmas Saguling. Nah, sisa tinggal 1 orang. Nah, yang ini juga cukup menarik. Apa kemudian hasil uji lab jajanan dan proses kelanjutan hukum dari kasus ini? Karena terakhir informasinya adalah untuk penjual makanan yang tersebut ini dikenakan wajib lapor. Apakah sudah ada penaikan kasus hukum ataupun pemeriksaan lanjutan? Ahmad. Ya, Francisco, memang kalau untuk terkait hasil dari uji sampel makanan di Lab Kesda Jombang memang hingga saat ini masih belum keluar, dikarenakan dalam proses pengujian uji sampel ini membutuhkan waktu hingga sampai 2 minggu, sehingga sambil menunggu hasil uji sampel makanan jajanan Cimen ini, pihak kepolisian pun akhirnya memulangkan pedagang Cimen ini berinisial TA, sehingga dikenakan wajib lapor, dikarenakan si pedagang ini memang usianya sudah sangat rentan, sudah sekitar di 75 tahun, sehingga hal itu yang menjadi salah satu pertimbangan pihak kepolisian untuk mengenakan si pedagang ini wajib lapor. Francisco. Wajib lapor dilakukan karena usianya dari pedagang ini juga sudah cukup tua, 75 tahun, sehingga diwajibkan lapor. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Fadila dari Puskesmas Saguling. Kami akan nantikan hasil dari uji laboratorium kesehatan daerah terkait masalah keracunan massal ini. Dan saudara, tim gabungan Kota Cirebon memberikan masker ke permukiman warga yang terdampak asap kebakaran. TPA Kopi Luhur kembali terbakar pada kemarin sore. Sejumlah warga pun dievakuasi karena kejadian ini. Ada juga informasi bayi tertukar di Bogor resmi dikembalikan ke orang tua biologis masing-masing. Polisi juga melanjutkan penyelidikan kelalaian rumah sakit tempat kedua bayi dilahirkan. Informasinya akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi Fulas. Fulas, dari Lapi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Tenggorokan sakit nih. Minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik. Nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5. Kerja lokal pada tenggorokan.
Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Berada di ujung timur Indonesia, Merauke memiliki potensi alam dan pariwisata yang kaya. Rio de Janeiro-nya Indonesia Pulau HB, Taman Seribu Musamus, titik 0 km, dan Pantai Lampu 1 adalah di antaranya. Bersama Bupati Merauke Romanus Baraka. Selengkapnya dalam VVIP, Potensi Ujung Timur Indonesia, Sabtu 30 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, tim gabungan Kota Cirebon memberikan masker ke permukiman warga yang terdampak asap kebakaran. Tempat pembuangan akhir Kopi Luhur kembali terbakar pada kemarin sore. Sudah disediakan tim medis. Tim gabungan dari Kelurahan Argasunya, BPBD, dan tim medis ini masuk ke pemukiman warga yang terdampak asap kebakaran TPA Kopi Luhur. Mereka menghimbau warga mengenakan masker dan tidak melepasnya dalam beberapa waktu ke depan. Asap masuk ke permukiman akibat terbakarnya TPA di mana masih terus terjadi, saudara. Meski kebakaran TPA Kopi Luhur sudah berulang kali terjadi, namun baru kebakaran kali ini yang memberikan dampak kepada warga. RW 08 nelpon Pak, warga pada kecewa asapnya ke rumah warga nih di RW 02. Di RT 02, RW 08 kita langsung meluncur dengan kawan-kawan, karyawan semua. Betul, asap sudah ngublak di daerah sini, kita bagikan masker. 30 menit kemudian, dua orang ibu dan 3 orang anak merasa sesak, kita langsung telepon dokter Eko. Dan tidak mungkin kalau periksa di sini, karena asap ngumpul di sini, jadi kita bawa ke kelurahan. Sudah di kelurahan, di aula kelurahan kita evakuasi seperti itu. Dan kita sedang monitor warga yang lain barangkali masa sesak, kita siapkan. Sementara itu, tim medis disiagakan di kantor kelurahan untuk mengobati sejumlah anak-anak dan warga lanjut usia. Mereka dievakuasi karena mengalami sesak nafas dan pusing. 3 warga lanjut usia dievakuasi ke kantor kelurahan Argasunya untuk mendapatkan penanganan tim medis Dinas Kesehatan. Kebakaran kemarin, saudara, sudah 3 kali terjadi sejak awal September lalu. Kebakaran kali ini juga mengeluarkan asap cukup banyak hingga mengganggu warga. Untuk titik api sendiri belum kelihatan. Hanya kepulan asap. Jadi kemungkinan mungkin masih ada di dalam, di bawah permukaan. Oleh karena itu kami menggunakan lagi dengan metode dukram dengan teman-teman dari LH menggunakan eskavator. Ya, di luar. Terus banyak asapnya? Banyak debu. Apa yang ibu rasakan saat ini? Puyang ya? Sampai sekarang masih pusing? Masih. Ini mau. Ibu sama siapa aja, Bu, yang kena, Bu? Itu ibu saya. Oh, berdua jadi ya? Bu, yang dirasakan sesak atau gimana, Bu? Iya, sesak sama enggak batuk, mah. Cuma sesak aja, Bu, ya? Puyang.
Untuk mengetahui pemadaman di TPA Kopi Luhur, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat untuk informasi lengkapnya. Selamat siang Syahri, bagaimana kondisi terakhir kebakaran di TPA Kopi Luhur? Karena informasi terakhirnya ini titik api belum ditemukan. Ya, baik Francisco di studio, selamat siang. Proses pemadaman yang dilakukan tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan, dan juga beberapa pihak terkait masih terus dilakukan sampai Sabtu siang ini, Francisco. Proses pemadaman masih menggunakan dua cara, yaitu penyemprotan dengan air dan juga dengan alat berat, dengan cara penguraian dan ditumpuk. Kami melaporkan kepada Anda saat ini juga masih sedang berlangsung peninjauan yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, bersama beberapa instansi untuk memastikan bagaimana proses pemadaman agar cepat dilakukan. Karena sampai saat ini, tepat sekitar 50 meter dari saya melaporkan kepada Anda, Francisco, masih terdapat kepulan asap yang cukup tebal. Dan kondisi angin pada siang ini juga masih cukup berhembus kencang dari arah utara ke arah selatan, yang ini mengakibatkan hembusan angin ini itu masuk ke dalam pemukiman warga. Artinya asap yang ditimbulkan dari kebakaran pada siang hari ini itu masuk ke dalam pemukiman warga. Apalagi yang terjadi pada Jumat kemarin siang sampai hari ini itu merupakan titik baru dari 2 kali atau 3 kali kejadian kebakaran yang berlangsung sejak awal September, pertengahan sampai akhir September kali ini. Francisco. Baik, ini merupakan titik baru lokasi kebakarannya dan juga baru kali ini asapnya cukup tebal dan juga mengganggu kondisi warga di sana. Nah, lantas pertanyaan berikutnya Syahri, bagaimana rencana evakuasi warga yang terdampak mengingat makin banyak warga yang mengalami sesak nafas? Informasi terakhir adalah 3 lansia yang dievakuasi. Apakah bertambah jumlahnya? Ya, bahkan bertambah dari jumlah yang dilaporkan pada kemarin sore. Kalau kemarin sore kami dapat data itu dari lurah yang melakukan evakuasi pada sekitar 18.00 sampai 19.00. Namun ternyata pada saat malam hari, pada warga beristirahat, kemudian ternyata ada asap lagi mengepul dan masuk ke dalam pemukiman warga. Totalnya ada 8 warga yang dilaporkan dan dilakukan evakuasi oleh petugas kesehatan. Mereka diletakkan atau diistirahatkan sementara di kantor kelurahan sampai pukul sekitar 21.00 atau 22.00 malam tadi. 3 diantaranya adalah anak-anak. Dan update terbaru pada pagi tadi, ada 1 warga lagi yang mengeluhkan kondisi yang sama dan tim langsung membawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Lurah Argasunya, Mardiansyah, menyampaikan kepada kami bahwa sampai hari ini ada sekitar laporan di wilayah 3 RW, ya ini RW 2, RW 7, dan RW 4, RW 7, dan RW 8 dengan total keseluruhan sekitar 5.000 warga. Beberapa di antaranya memang mengeluhkan sesak dan juga terganggu bagian pernafasannya. Karena sampai saat ini masih terus dilakukan proses dan asap yang ditimbulkan dari proses pemadaman ini itu juga masih cukup banyak. Namun pihak gabungan membagi beberapa tim, yakni pertama tim pemadaman, kemudian tim evakuasi, tim medis, dan juga tim yang terus membagikan masker ke wilayah atau ke pemukiman warga untuk mengantisipasi berbagai macam hal. Francisco. Baik, sejumlah langkah dilakukan untuk baik warganya yang dilakukan evakuasi, khususnya lansia dan juga anak-anak, dan juga proses untuk pencarian titik api juga masih dilakukan, dan juga dilakukan penyemprotan, juga ekskavator juga diterjunkan untuk membantu mempercepat proses pemadaman. Terima kasih Muhammad Syahri Romdon yang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, kita ke informasi lain, bayi tertukar di Bogor resmi dikembalikan ke orang tua biologis masing-masing. Penyerahan kedua bayi dilakukan di Mapolres Bogor. Polisi juga melanjutkan penyelidikan dugaan dari kelalaian rumah sakit tempat kedua bayi dilahirkan. Setelah menjalani masa adaptasi dengan masing-masing keluarga selama 32 hari, akhirnya bayi yang tertukar selama 1 tahun di Bogor kembali ke orang tua biologis masing-masing. Proses pengembalian dilakukan di Mapolres Bogor didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan Menko PMK, KPAI, dan Bupati Bogor. Suasana haru dan bahagia tampak di wajah kedua orang tua. Alhamdulillah kami sudah bisa bertemu dengan anak biologis kami. Terima kasih banyak
telah mendukung kami semua. Kita minta doanya agar dilancarkan semuanya urusannya. Siti Maulia, ibu salah satu bayi yang sejak awal memperjuangkan nasibnya, mencari tahu keberadaan sang putra, kini merasa lega. Kini, kedua keluarga sepakat mengganti nama kedua bocah, namun belum menemukan kesepakatan nama yang akan digunakan. Budian sudah ganti. Iya, kalau saya sendiri sudah ganti. Kita belum menyepakati untuk anak penggantian nama anak saya gitu. Di sisi lain ada yang ibaratnya ada yang mau kebawa nama dia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memfasilitasi proses pengurusan akta lahir kedua bocah. Nanti akan difasilitasi ya sama Pak Bupati, pemerintah daerah untuk akta kelahiran dari dua anak ini. Sementara itu, penyelidikan terhadap rumah sakit tempat kedua bayi dilahirkan terus berlanjut. Meskipun sudah melakukan 2 kali gelar perkara, polisi menyebut harus berhati-hati dalam meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Hingga kini, polisi menyebut sudah ada 12 saksi yang telah diperiksa. Gelar perkara sudah 2 kali. Kita mau menaikkan penyidikan tuh kami harus hati-hati benar karena kita melihat ini kasus dengan secara scientific crime investigation sehingga nanti penanganannya benar-benar tepat. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi di kemudian hari kepada masyarakat, terutama tempat-tempat bersalin atau rumah sakit bersalin, sehingga bisa melaksanakan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat. Peristiwa tertukarnya bayi di Bogor jadi perhatian banyak pihak. Hasil tes DNA, anak dan orang tua tidak sama. Dan orang tua pun meminta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda, Saudara. Penyidik KPK memeriksa rumah dinas Menteri Pertanian dan kantor Kementan untuk menelusuri jejak dugaan korupsi. Uang miliaran rupiah dan 12 senjata api disita sebagai barang bukti. Ada juga informasi, Rakernas PDI Perjuangan hari ini kembali dilanjutkan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakernas keempat PDI Perjuangan ini mengusung tema kedaulatan pangan. Informasinya akan kami rangkum usai jeda di Kompas Siang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salon Pas Jet Spray, let's move. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumider. Fumider, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Tenggorokan
tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, mulakan tiketmu. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimex. Saudara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini tengah jadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK berantai memeriksa rumah dinas Mentan dan juga kantor Kementan untuk menelusuri jejak dugaan korupsi. Ada uang miliaran rupiah dan juga 12 senjata disita sebagai barang bukti. 2 hari berturut, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam penggeledahan selama 20 jam, penyidik membawa sejumlah barang, diantaranya koper, kontainer, dan dokumen. Dalam penggeledahan, penyidik KPK juga menemukan uang dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah dokumen serta 12 pucuk senjata api. Polda Metro Jaya kini tengah memeriksa 12 pucuk senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi tak merinci secara detail apa saja jenis senjata yang ditemukan. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam Polri. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk ya. 12 ya Bapak. Oke. Tak hanya rumah dinas Mentan, penyidik KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Setelah penggeledahan lebih dari 12 jam, penyidik KPK keluar gedung A Kementerian Pertanian membawa sejumlah koper besar. Barang bukti yang dibawa diambil dari ruangan Menteri dan Sekjen Kementerian Pertanian. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut. Kasus ini kini sudah masuk ke tahap penyidikan. Telah menetapkan tersangka, tetapi KPK menyebut belum bisa disampaikan ke publik. Penetapan tersangka berdasarkan pengumpulan barang bukti dan penyelidikan usai penggeledahan. Hanya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal. Proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Meski begitu, bila ditelusuri jejaknya, pada Juni lalu KPK telah membuka penyelidikan pada Kementerian Pertanian pada beberapa kasus, salah satunya jual beli jabatan di kementerian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebelumnya pernah diperiksa Komisi Anti Rasuah pada Juni 2023. Saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap hadir. Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa jawab. Hingga kini, ada puluhan ASN di Kementerian Pertanian yang telah diperiksa KPK. Tim Liputan, Kompas TV.
Jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana sudah berada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Rangga, apa alasan KPK masih belum mau menyebut nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Mengingat statusnya ini juga kasusnya sudah naik jadi penyidikan, Rangga. Baik ya, selamat siang Francisco dan saudara. Alasan KPK belum menyebutkan siapa yang menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini adalah mereka akan mengumumkannya pada saat penahanan dilakukan. Jadi masih menunggu ketika penyidikan sudah berlanjut dan sudah bisa menahan sang tersangka ini. Hal ini juga berhubungan dengan informasi yang sudah disampaikan oleh KPK, yakni perkara ini masih berjalan, baru tahap penggeledahan alias tahap awal. Kini KPK masih mendalami barang-barang bukti yang sudah diamankan dari sejumlah lokasi, yaitu di rumah dinas Menteri Pertanian dan juga kantor Kementerian Pertanian, khususnya kantor ruang kerja Menteri Pertanian dan juga Sekjen Kementerian Pertanian. Untuk barang bukti itu sendiri, berdasarkan informasi terbaru yang baru saja diberikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, barang-barang yang diamankan dari lokasi sebelumnya yakni di ruang kerja Menteri Pertanian dan juga Sekjen Kementan, ada dokumen dan bukti elektronik yang diduga punya kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka yang belum disebut namanya ini. Hingga kini KPK masih melanjutkan dengan analisis dan juga penyitaan akan segera dilakukan. Untuk hasilnya akan dikonfirmasi sesudah KPK melakukan panggilan para saksi dalam waktu yang belum ditentukan. Karena sekali lagi Francisco dan saudara, hingga detik ini KPK masih mendalami dan menganalisis barang-barang bukti yang sudah diamankan dari sejumlah lokasi sebelumnya. Francisco? Pengumuman tersangka baru akan diumumkan saat dilakukan penahanan dan juga KPK saat ini melakukan analisis terkait dengan barang-barang yang disita. Nah, ini yang cukup menarik sebenarnya, Rangga. Kasus apa yang sedang disidik KPK ini mengarah di Kementerian Pertanian ini apa sebenarnya? Karena informasi terakhirnya ada sejumlah kasus, salah satunya adalah jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Kasus apa sebenarnya, Rangga, ini? Baik ya Francisco dan saudara, untuk informasi mengenai pasal yang akan diterapkan, jadi bisa diterka bahwa ini merupakan arahan dari kasus ini. KPK menerapkan pasal terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan. Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, maksudnya adalah ke arah menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa dan memberikan suatu hal berdasarkan kekuasaannya, sehingga ada dugaan pemerasan dalam kasus ini seperti yang sudah diterapkan KPK. Dan juga KPK selain itu berdasarkan penyelidikan sebelumnya dari 14 Juni lalu ada dugaan penyalahgunaan laporan, suap menyuap dan juga gratifikasi. Namun sekali lagi KPK masih mendalami barang-barang bukti dan juga tentunya mereka akan memanggil saksi sesuai keperluan. Dan berdasarkan informasi terakhir, memang pada Juni lalu KPK memanggil 49 ASN untuk dimintai keterangan, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan selain itu, seiring dengan proses ini berlanjut, tentunya KPK akan memanggil kembali saksi sesuai keperluan mereka dalam tahap penyidikan seperti yang kini sedang berjalan. Jadi tentunya kita akan menanti langkah berikutnya dari KPK apabila mereka sudah selesai menganalisis dan menetapkan tersangka untuk mendalami perkara ini. Sisko? Jajaran aparatur sipil negara di Kementerian Pertahanan dan juga menterinya diperiksa oleh KPK dan kami akan nantikan bagaimana pengumuman tersangka yang akan dilakukan oleh KPK. Terima kasih atas informasi Anda, Rangga Indrajana, yang melaporkan langsung dari KPK. Dan kita beralih ke informasi politik tanah air, saudara. Wacana 2 atau 3 poros dalam pemilihan presiden 2024 juga berkembang di arena rapat kerja nasional atau Rakernas PDI Perjuangan. Baik PDI Perjuangan maupun Partai Kebangkitan Bangsa menepis wacana 3 poros. Wacana 3 poros pasangan Capres-Cawapres di pemilihan presiden 2024 kembali muncul. Kali ini di arena rapat kerja nasional PDI Perjuangan diutarakan Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Kata Jarod, 2 poros hanya mungkin bila Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berbelok bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan.
Tapi setelah menyatakan spekulasi perhitungan politik itu, Jarod buru-buru menambahkan bahwa wacana 3 poros lebih mungkin terjadi. Dan PDI Perjuangan siap menghadapi 2 poros yang jadi kompetitor di Pilpres 2024. Bisa saja nanti Pak Ganjar nanti bersaing dengan Pak Prabowo. Ya, kalau misalkan PKB bukan, ya kan bisa juga. Bisa juga tetap 3 poros, ya kan? Bisa 2 poros. Jadi prinsip kita PD Perjuangan 2 poros atau 3 poros kita siap. Kita siap untuk berjuang supaya bisa 1 putaran selesai. Dengan cara seperti itu maka yang diuntungkan itu bangsa negara. Menanggapi Jarod, pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menepis kemungkinan PKB hengkang dari koalisi Amin. Anies dan Muhaimin malah menyatakan bakal mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU di hari pertama pendaftaran Pilpres pada 19 Oktober. Yang penting kita sudah menyiapkan pendaftaran tanggal 19 pagi. Semua sedang proses administrasi yang masih ada. Insya Allah semuanya sudah masuk. Nah itu nanti akan ada kayak gimana nih Gus? Nanti kita umumkan, tapi insya Allah 19 pagi kita. Wacana 2 poros pasangan Capres-Cawapres di pemilihan presiden 2024 kembali muncul. Spekulasi 2 poros makin berkembang setelah Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal Capres Prabowo Subianto duduk semeja di Hari Nasional Arab Saudi di hotel di kawasan Kuningan. Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan RI dan Ketua Umum Gerindra. Apalagi setelah rapat di Komisi 2 DPR pada 12 September 2023, pemerintah dan DPR baru menyepakati dana Pilpres untuk 1 putaran sebesar total Rp39,99 triliun untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Untuk putaran kedua sebesar Rp20 triliun hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah. Tapi, meski belum ada kepastian pemerintah dan DPR, KPU yakin dana untuk putaran kedua bisa disepakati. Anggaran yang dianggarkan kan 76,6 triliun, itu sudah termasuk Pilpres putaran kedua, gitu loh. Itu sudah disetujui bersama antara pemerintah, DPR, dan KPU. Demikian juga Badan Anggaran juga sudah menyetujui. Nah soal dicairkannya kapan itu kan tergantung apakah syarat Pilpres putaran kedua terjadi apa enggak. Itu. 3 poros koalisi Pilpres yang sudah solid saat ini mungkin lebih baik untuk kondisi masyarakat saat kampanye hingga pencoblosan lebih kondusif. Karena tanpa perlu lagi masyarakat terbelah 2 kubu yang pernah terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019 saat Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah di hari pertama membahas kedaulatan pangan, Rakernas PDI Perjuangan pada hari ini kembali berlanjut. Lalu apa agendanya? Kita temui rekan kami Putri Oktaviani di arena Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta International Expo di Kemayoran. Putri, Okta, selamat siang. Agenda Rakernas hari ini apa? Karena kalau kemarin ini menarik adalah pembahasan masalah 2 poros, 3 poros. Hari ini apa yang menarik, Okta? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Kalau hari ini lebih secara umum fokusnya adalah terkait dengan strategi. Jadi memang hari ini Rakernas keempat PDI Perjuangan masih dilanjutkan di Jaya Expo Kemayoran Jakarta. Sesi yang berjalan hari ini, Sisko, untuk menjadi informasi, ini seharian akan berjalan secara tertutup. Selain tentunya dihadiri oleh para petinggi dari PDI Perjuangan, nantinya juga akan dihadiri oleh sejumlah pemateri juga, Sisko. Seperti tadi di sesi pertama ini ada pemaparan materi dari KPK, yang hadir adalah Deputi Sosialisasi yakni Amir Arif, dan saat ini yang tengah berlangsung adalah sesi dari Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik yakni Puan Maharani. Ini temanya adalah pengarahan untuk pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 secara terpimpin berbasis gotong royong. Karena tentu yang menjadi fokus PDI Perjuangan dalam Rakernas hari ini tidak hanya soal temanya saja yang terkait dengan kedaulatan pangan, tetapi juga bagaimana pemenangan PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo tentunya, dan para caleg di tingkat legislatif. Sejumlah agenda, Sisko, kalau tadi saya katakan terkait dengan strategi, ini memang tercermin dari beberapa agenda yang ada hari ini yang kami terima dari susunan acara, diantaranya adalah misalnya pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk
para kader supaya lebih melek teknologi dan mempergunakannya untuk kepentingan kampanye. Kemudian juga nanti akan ada sejumlah influencer yang juga akan mengisi materi. Ini nanti akan memberikan materi soal pengemasan materi kampanye yang inovatif dan kreatif. Lalu nanti sebelum penutupan dari sesi di hari ini juga akan dibahas soal bagaimana penggalangan pemilih pemula atau swing voters melalui media digital. Pagi hari tadi Sisko rapat kerja nasional ini dibuka dengan rapat paripurna bersama dengan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto, kemudian juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Yasona Lauli. Jadi tidak hanya seputar strategi secara khusus dari partai saja Sisko, tapi juga akan ada sejumlah materi misalnya dari KPU dan juga Bawaslu yang nantinya akan memberikan materi soal bagaimana peran kedua lembaga ini gitu untuk dalam proses pemilu 2024, karena kita tahu juga pemilunya akan berlangsung secara serentak, jadi nanti akan diberikan materi kepada para kader. Soal apa nantinya yang lebih lengkap lagi, seperti apa bagaimana pengarahan secara khusus tentunya seperti saat ini yang tengah berlangsung oleh Puan Maharani, tentu akan kita pantau bersama nanti di akhir acara Daerah Rakernas ini. Sisko. Kita akan nantikan hal-hal ataupun juga informasi menarik dari arena Rakernas di Expo Kemayoran bersama Anda, Putri Oktaviani. Terima kasih atas laporannya. Dan saudara, puluhan toko di pasar tradisional modern Kota Bengkulu tutup akibat sepinya penjualan sejak 1 tahun terakhir. Pedagang mengakui banyaknya penjualan online menjadikan minat belanja masyarakat menurun. Ada juga informasi warga 3 desa di Kabupaten Bengkulu Tengah memanfaatkan lahan kosong untuk bermain layang-layang. Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai upaya menghindari anak-anak dari kecanduan bermain gawai. Informasinya usai jeda di Kompas Siang, saudara. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Halo Wuling.
Saudara, kini saatnya kita menyimak beragam informasi menarik di Cerita Nusantara. Sudah bersiap ada Hairani Andita, jurnalis Kompas TV dari Bengkulu. Selamat siang Hairani, silakan apa saja cerita menarik dari Bengkulu hari ini? Baik, selamat siang Maidop dan juga saudara. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan dari Biro Kompas TV Bengkulu untuk Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, puluhan toko di pasar tradisional modern di Kota Bengkulu tutup akibat sepinya penjualan sejak 1 tahun terakhir. Pedagang mengakui banyaknya puluhan penjualan online dengan harga yang jauh lebih murah menjadikan minat belanja masyarakat menurun. Seperti inilah kondisi di pasar tradisional modern Kota Bengkulu saat ini. Tempat yang dulunya menjadi roda perputaran ekonomi masyarakat saat ini semakin sepi. Sejumlah toko penjualan pakaian hingga sepatu dan sandal tampak tutup. Bahkan pemilik sampai menjual dan menyewakan toko mereka yang ada di dalam PTM tersebut. Sepinya aktivitas jual beli di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Bengkulu mulai terjadi seiring maraknya aktivitas penjualan online atau marketplace sejak 1 tahun terakhir. Bahkan pedagang sempat sepekan merasakan sama sekali tidak ada aktivitas jual beli. Sempat mencoba mengikuti tren penjualan online, namun pedagang tak mampu mengikuti harga pasaran jual beli online yang sangat murah, bahkan sampai di bawah modal penjualan mereka. Kami tidak pacak main itu. Bukan tidak pacak, tidak terlawan ragu itu gitu. Kita tidak ada modal kan, tidak terlawan gitu. Tidak coba-coba juga kita jual di TikTok Bu, atau di online Bu? Tidak, lain dia coba ke nasi kok tidak berjalan. Tidak berjalan Bu ya? Ya harga orang TikTok itu misalnya buka 50, awak modal awak 60. Sedangkan kontrak tanpa aja 250 per bulan tidak terbayar. Biasanya 25 juta setahun ya. Sebelum kebakaran kemarin 25 juta setahun. Kini 3 juta setahun aja enggak terbayar lagi. Enggak kebayar. 10.000 sehari. Ya pelari saja enggak, gimana? Dalam sehari itu ada yang tidak pernah beli Pak? Pernah, seminggu saya 10 hari pernah enggak ada pelaris. Bukan 1 hari, seminggu betul-betul. Meski tergerus dengan adanya pasar online, sejumlah pedagang tetap bertahan karena tak memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Warga 3 desa di Bengkulu Tengah memanfaatkan lahan kosong untuk bermain layang-layang. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh warga sekitar untuk menghindari anak-anak bermain gadget. Memanfaatkan lahan kosong yang ada, warga di 3 desa Kabupaten Bengkulu Tengah melepas penat usai beraktivitas dengan bermain layang-layang. Tak hanya diramaikan oleh warga yang bermain, puluhan warga lainnya juga asik berkumpul menyaksikan keseruan permainan satu ini sembari menghabiskan waktu sore mereka. Permainan layang-layang ini dimainkan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Keceriaan tampak terlihat meski sedikit sulit untuk menerbangkan layang-layang dengan ukuran cukup besar. Permainan ini awalnya hanya dimainkan oleh orang dewasa saja. Namun setelah berjalannya waktu, satu persatu anak-anak ikut andil mencoba bermain layangan yang tentunya berdampak baik hingga mengurangi aktivitas anak dalam bermain gadget. Sangat serunya banget ini dan posisi kayak gini. Ya main layang-layang ini banyak sekarang banyak ngumpul lah. Lari kalau yang terjadi banyak kalau ini layang-layang apa jenisnya itu main ini Bang? Ya kalau jenis kayak gini nih layangan kayak bahasanya ini layangan kumbang lah. Yang jelas kalau ini nih layang-layang yang awalnya tuh anak-anak kecil. Tapi karena yang dewasa tuh mungkin punya ilmunya, jadi mereka tuh bikin yang gede-gede gitu nah. Jadi akhirnya rame, akhirnya di desa Sekuncoro dan desa Pancamukti itu kini ya rata-rata yang dewasa pun mainnya layang-layang, termasuk yang orang yang tua-tua hobi juga main layang-layang. Permainan layang-layang ini dilakukan setiap hari di waktu sore oleh warga setempat sebagai penghibur usai bekerja. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian informasi menarik dari Biro Kompas TV Bengkulu pada Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Hairani Andita melaporkan langsung dari Bengkulu di Cerita Nusantara. Usai jeda, saudara, informasi dari mancanegara akan hadir di Kompas yang hari ini. Di antaranya polisi di Hong Kong dan Makau kembali menangkap 4 orang
yang terlibat dengan platform cryptocurrency JPEX. Pelaku diduga telah menipu lebih dari 2.400 orang dengan jumlah mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat. Berbagai acara budaya digelar di seluruh Tiongkok untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Warga bersama wisatawan menggunakan kostum berwarna-warni sambil menari. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Si kecil, flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Siang. Saudara, polisi di Hong Kong dan juga Makau kembali menangkap 4 orang yang diduga terlibat dengan platform cryptocurrency JPEX. Pelaku diduga telah menipu lebih dari 2.400 orang dengan jumlah kerugian mencapai 200 juta dolar Amerika. Penangkapan pelaku berawal dari laporan ribuan warga Hong Kong dan Makau yang telah kehilangan uang mereka. Total dari ribuan laporan tersebut, pelaku meraup sebanyak lebih dari 1,5 miliar dolar Hong Kong. Dalam konferensi pers, polisi menyebut para pelaku ditangkap di 3 apartemen berbeda. Uang tunai dan emas senilai 9 juta dolar Hong Kong turut disita polisi. Dalam kasus ini, saudara, polisi Hong Kong telah bekerja sama dengan pihak berwenang di negara lain agar bisa menyeret para pelaku ke pengadilan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, berbagai acara budaya digelar di seluruh Tiongkok untuk merayakan festival pertengahan musim gugur pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tiongkok. Salah satu wilayah yang menggelar festival musim gugur adalah Desa Hongyan. Dengan diiringi musik, warga desa bersama sejumlah wisatawan menggunakan kostum berwarna-warni sambil menampilkan tarian Baiso. Tarian ini menyimbolkan produksi kelompok, kehidupan nyata, serta kegembiraan mereka saat musim panen.
Sementara di kota Praja Longseng, perayaan festival musim gugur ditandai dengan kompetisi pembuatan makanan tradisional yang dibuat dari ketan yang dikenal dengan nama ciba. Saudara, restoran atau industri makanan cepat saji nampaknya akan mendapat tenaga tambahan dari robot. Robot pelayan diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan tenaga kerja di industri ini. Penjualan robot untuk membantu tugas pelayan restoran semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk salah satu restoran yang ada di Kuwait ini yang dibantu oleh robot bernama Ken. Meskipun belum dilengkapi dengan teknologi untuk menerima pesan, robot ini bisa membawa makanan menuju ke meja pelanggan. Sehingga pekerja restoran hanya perlu meletakkan makanan di atas nampan yang akan dibawa si robot. Seorang pelayan restoran merasa pekerjaannya terbantu dan sama sekali tidak khawatir akan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, pemilik restoran menyebut robot ini merupakan yang pertama di Kuwait. Saudara, bersekolah imersi dan besar dalam budaya Indonesia membuat Milinka Winata fasih 3 bahasa dan mengantarnya masuk ke industri hiburan Amerika. Lewat film pertama yang dibintanginya, Closing Dynasty, diaspora cilik ini memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi dalam kategori film pendek. Seperti ayahnya yang berprofesi sebagai animator, Milinka Winata senang menggambar. Hobi lain Milly termasuk main piano atau membantu mamahnya masak di dapur. Milly juga mencetak sederet prestasi. Lewat film pendek Closing Dynasty, pengalaman pertamanya dalam dunia film. Pernah nggak sekolah acting? Belum, tapi aku nyanyi. Di sekolah? Iya, di sekolah. Di sekolah. Wira dan Nana Winata menanamkan tradisi budaya Indonesia Tionghoa dengan menyekolahkan Milly di sekolah imersi sehingga fasih berbahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Tak disangka, itu menjadi modalnya masuk dunia entertainment. Jadi waktu pandemi, Milly kalau bikin PR tuh harus divideoin. Nah, videonya itu jatuh ke tangan salah satu produser komersial gitu. Terus langsung ditawarin, kamu mau jadi masuk iklan nggak buat photoshoot gitu loh. Terus dari situ ya udah, Milly jadi sering banyak photoshoot buat Disney, buat Fat Kids, Target ya. Hingga akhirnya video audisi Milly jatuh ke tangan Lloyd Yi Chae, sutradara Kanada keturunan Korea yang bermukim di kota New York. Closing Dynasty is about a little girl who wanders New York City hustling people for money. Karakter Queenie awalnya ditujukan untuk anak laki-laki, tapi tak ada aktor yang cocok. Aku habis nervous. Apa? Nervous. Nervous? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nervous? Ya. Gugup. Aku gugup. Ditanya apa aja? Tanya Suruh acting, suruh acting, suruh praktis lines-nya. Aku harus ngomong bad words juga, sama aku harus bahasa Mandarin di dialognya. Papa, Nana 是一只就什么? Immediately from the get-go, Milly was this shining star. She had this incredible charisma that no one else had. Kids on set, I mean, it really varies, right? When they're young, they're naturally just curious. So a lot of my job is you have to keep their attention focused. But with Milly, it was very unique because she is a consummate professional. She is goofy and silly, and she's, you know, curious and precocious in real life, and that's who we wanted on screen. But she added a certain, you know, there's a melancholy to the role. There's a certain sadness to the role that she just naturally brought. She knows the context of the story and the character, and that's very rare for a 6-year-old kid. Closing Dynasty adalah peraih Future Gold Film Fellowship yang disponsori Netflix, Tribeca, dan Gold House, organisasi nirlaba yang mempromosikan kepentingan warga Asia Amerika. A lot of the background comes from the small business owners during the pandemic, you know, and the struggle that they had, and specifically around Asian American hate during that time. And I really wanted to, you know, focus on that demographic. Closing Dynasty mendulang berbagai penghargaan bergengsi tahun 2023.
di antaranya Piala Crystal Bear untuk film pendek terbaik di Festival Film Internasional Berlin. Pemenang pilihan penonton dan nominasi narasi pendek terbaik di South by Southwest, juga film pendek terbaik di Palm Springs International Film Festival. Dari Sierra Madre, California, Aryatna Budianto, Virginia Gunawan, dan Supriyono, serta Randy Wicaksana di kota New York, VOA. Tetaplah bersama kami di Kompas yang usai jeda kami kembali dengan informasi dari dalam negeri, diantaranya dari sorotan politik. Nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut pada 2 nama, salah satunya muncul nama Khofifah Indar Parawansa dan Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo untuk menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024. Dua bakal capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tampil di panggung Idea Fest. Di tempat anak muda berkumpul ini juga bakal ada satu lagi bakal capres yakni Prabowo Subianto. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini Ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari Lapi. Salonpas Jet Spray, let's move. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Liburan dulu, geng. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Berada di ujung timur Indonesia, Merauke memiliki potensi alam dan pariwisata yang kaya. Rio de Janeiro-nya Indonesia Pulau Habib, Taman Seribu Musamus, titik 0 km, dan Pantai Lampu 1 adalah di antaranya. Bersama Bupati Merauke Romanus Baraka. Selengkapnya dalam VVIP, Potensi Ujung Timur Indonesia, Sabtu 30 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto telah mengerucut pada 2 nama, salah satunya muncul nama Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu Partai Bulan Bintang mencoba untuk merayu Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo untuk menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024. Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali muncul dalam acara silaturahmi Prabowo dengan sejumlah kiai Jawa Timur.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau Gus Kausar menyebut sudah ada 2 nama bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Salah satunya adalah Khofifah. Namun, majunya Khofifah masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Nama Khofifah belum muncul di forum itu, tidak muncul di forum itu. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Kayaknya begitu. Ada berapa nama yang muncul di forum ini tadi? Dari forum ini tadi? Tidak beliau sebutkan, cuman beliau mengatakan ada sekitar mengerucut tinggal 2 nama kayaknya. Ya. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Nama lain yang masih beredar adalah putra sulung Presiden Joko Widodo yang kini Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran dirayu Partai Bulan Bintang lewat sekretaris jenderalnya yang hadir di Solo, Jawa Tengah. Alasan memilih Gibran karena masih muda dan tampil baik memimpin Solo. Sudah mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden kami, dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Anak muda itu siapa? Ya, saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang Wali Kota Solo ini seperti apa. Nah, itu yang saya ambil. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Belum ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak. Gibran yang dirayu PBB enggan menanggapi usulan pencalonan sebagai bakal cawapres Prabowo. Menanggapi itu ya, apalagi menanggapi itu di jam kerja, itu nggak sopan kayak gitu ya. Kalau revitalisasi nggak bisa kayak gitu, asal-asal keluar gitu. Meski mengusulkan Gibran, masih ada baliho Prabowo yang bersanding dengan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Baliho keduanya bermunculan di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Tim Liputan, Kompas TV. Bakal Capres Koalisi Amin Anies Baswedan hadir dalam acara Idea Fest di Jakarta Theater. Anies menguraikan apa yang penting dan akan dikerjakan buat anak muda. Mudah banget, ada kali 10 juta, mudah banget. mudah banget. Saya muda apa tua? Jadi saya bilang gini, kalau yang dia bahas adalah masa lalunya, dia sudah tua. Tapi kalau yang dia bahas adalah masa depannya, maka sesungguhnya masih muda. Gitu. Anies memaparkan keinginannya agar pendidikan menjamin kualitas manusia Indonesia menjadi pemimpin masa depan. Ada sejumlah kriteria yang penting bagi pemimpin dalam mengambil keputusan yang bisa memprediksi, diantaranya aspek keadilan dan sains. Saat ini Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan dalam koalisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Garis vertikal dan garis horizontal, jadi 4 kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Sebelumnya bakal Capres Koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga memaparkan visi misinya bila memimpin Indonesia. Berjalan, maka digitalisasi dan transformasinya ini bisa kita jalankan dengan sangat cepat dan orang mau mengerti. Kalau itu bisa terlibat, maka kekhawatiran itu bisa kita kurangi. Nah, tinggal kita nanti membangun konsensus. Kita mau cepat beneran nggak? Kalau cepat regulasinya seperti ini loh. Dalam uraiannya, Ganjar menilai anak muda mesti bisa terjun dalam politik. Dalam politik, anak muda bisa terlibat dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depannya termasuk aspek digitalisasi. Partai Koalisi Ganjar saat ini masih mencari pasangan untuk Pilpres 2024. Sabar. Kira-kira cluenya jadi apa? Cluenya masih sama kok yang seperti di Kompas. Kalau Bu Khofifah semua punya kesempatan yang sama masih. Keberita lainnya, Saudara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini tengah jadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK berantai memeriksa rumah dinas Mentan dan kantor Kementan untuk menelusuri jejak dugaan korupsi. Ada uang miliaran rupiah dan juga 12 pucuk senjata disita sebagai barang bukti. 2 hari berturut, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Dalam penggeledahan selama 20 jam, penyidik membawa sejumlah barang, diantaranya koper, kontainer, dan dokumen. Dalam penggeledahan, penyidik KPK juga menemukan uang dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah dokumen serta 12 pucuk senjata api. Polda Metro Jaya kini tengah memeriksa 12 pucuk senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi tak merinci secara detail apa saja jenis senjata yang ditemukan. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam Polri. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 pucuk. Ya. 12 ya Bapak? Oke. Tak hanya rumah dinas Mentan, penyidik KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Setelah penggeledahan lebih dari 12 jam, penyidik KPK keluar gedung A Kementerian Pertanian membawa sejumlah koper besar. Barang bukti yang dibawa diambil dari ruangan Menteri dan Sekjen Kementerian Pertanian. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah diusut. Kasus ini kini sudah masuk ke tahap penyidikan. Telah menetapkan tersangka, tetapi KPK menyebut belum bisa disampaikan ke publik. Penetapan tersangka berdasarkan pengumpulan barang bukti dan penyelidikan usai penggeledahan. Hanya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal. Proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut, pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Meski begitu, bila ditelusuri jejaknya, pada Juni lalu KPK telah membuka penyelidikan pada Kementerian Pertanian pada beberapa kasus, salah satunya jual beli jabatan di kementerian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebelumnya pernah diperiksa Komisi Anti Rasuah pada Juni 2023. Saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapanpun dibutuhkan saya siap hadir. Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa jawab. Hingga kini, ada puluhan ASN di Kementerian Pertanian yang telah diperiksa KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Angin kencang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di Kota Bengkulu membuat hasil tangkapan nelayan menurun. Imbasnya harga ikan laut yang dijual di pasaran pun melonjak. Steffi ada di Bandung nih. Memacu adrenalin di wahana bermain Lollipops Playland and Cafe. Semangat! Mencoba asiknya swing yoga di Amity Studio. Mencicipi roti bakar gempol yang lezatnya sudah melegenda. Dan menginap di 24 Hour Stay Hotel Janevala, Bandung. Jalan-jalan. Bandung kumaha barudak? Well, Minggu 1 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Kenapa sarapan sereal, Bu?
sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia, terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia, ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to Top enaknya. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, angin kencang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di Kota Bengkulu membuat hasil tangkapan nelayan menurun. Imbasnya harga ikan laut yang dijual di pasaran pun melonjak. Sudah lebih dari sepekan aktivitas melaut nelayan di Bengkulu terganggu akibat angin kencang yang terjadi. Gelombang perairan yang tinggi imbas angin kencang membuat nelayan hanya bisa melaut dengan jarak tempuh yang dekat. Mereka tak berani terlalu jauh melaut karena ditakutkan beresiko tinggi dan hasil yang didapat pun tak maksimal. Sekarang angin kencang, jadi susah nelayan mencari ikan. Kalau seandainya hari ini mungkin lumayan hasil tangkapnya. Jadi kalau kami nelayan sekarang ini itulah agak susah cari ikan. Karena kan cuaca angin kencang. Tangkapan ikan nelayan yang sedikit berimbas pada naiknya harga ikan laut di pasaran. Kurangnya pasokan ikan membuat penjual menaikkan harga. Seperti ikan tongkol yang sebelumnya dijual Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan ikan KPKP dari harga Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Harganya kalau istilahnya kita tidak tahu kalau LB itu. Cuman kita dengan antar pun. Tapi ada yang naik kan? Kalau ikan naik harganya. Badai kan. Sejak naiknya harga ikan, penjual mengakui omset penjual mereka turun akibat sepinya minat beli masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi selanjutnya datang dari kondisi siswa SMP korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah yang terus membaik. Dalam waktu dekat korban bisa kembali ke rumah. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, Jawa Tengah, kondisi kesehatan FF, siswa SMP korban perundungan di Cimanggu, Cilacap terus membaik. Menurut informasi dari polisi, kemungkinan dalam waktu dekat korban akan segera dipulangkan ke rumah. Namun, polisi masih menunggu hasil analisis kesehatan dari rumah sakit. Video dengan durasi 4 menit 14 detik menjadi trending di media sosial memperlihatkan penganiayaan oleh siswa SMP di Cilacap. Dalam video itu juga terlihat beberapa anak lainnya sedang berkumpul. Mereka seperti menonton hal tersebut. Dalam video tampak seorang siswa yang masih mengenakan seragam biru kotak celana putih mendapatkan perlakuan buruk dari siswa lainnya. Aksi keji seorang siswa merundung temannya tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak. Kondisi korban mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuhnya. Korban penganiayaan dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto usai mendapat pemeriksaan lanjutan di RSUD Majenang Cilacap. Saat ini 2 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Polisi menyebut tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring pemeriksaan yang masih berjalan.
Korban saat ini ada di Rumah Sakit Margono. Dari hasil ronsen, korban ini mengalami luka yang serius. Di rusuknya itu dia ada mengalami patah tulang rusuk. Penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang lain yang ada di video itu. Untuk nanti hari ini rencana kami analisa untuk kami kemungkinan ada tersangka tambahan dalam perkara ini. Pihak keluarga siswa korban penganiayaan di Cilacap terus memantau proses hukum yang berjalan terhadap para pelaku yang menyebabkan korban luka parah. Udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Keluarga berharap polisi dapat memberikan hukuman setimpal atas perbuatan para tersangka terhadap korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, buntut dari kejadian keracunan massal siswa SD Negeri Jati 3 Saguling, Kabupaten Bandung Barat, penjual jajanan aci mini di sekolah diperiksa polisi. Penjual dikenakan wajib lapor. Petugas Satreskrim Polres Cimahi masih menyelidiki kejadian keracunan massal di SD Negeri Jati 3 Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat. Korban keracunan mengaku makan jajanan cimin atau aci mini yang dijual oleh pedagang berinisial TA. Setelah diperiksa, sang pedagang sudah dipulangkan dan dikenakan wajib lapor sambil menunggu hasil laboratorium uji sampel makanan. Korban keracunan jajanan yang masih dirawat di puskesmas kini tinggal 2 orang. Udah gini aja. Yang menjual sendiri kami sudah pulangkan dan dia akan wajib lapor sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Labkes TNI keluar untuk memastikan ada tidaknya kandungan yang berbahaya yang ada di dalam cimin itu. Tim gabungan Kota Cirebon memberikan masker ke permukiman warga yang terdampak asap kebakaran. Tempat pembuangan akhir Kopi Luhur kembali terbakar pada kemarin sore. Sudah disediakan tim medis. Tim gabungan dari Kelurahan Arga Sunya, BPBD, dan tim medis masuk ke pemukiman warga yang terdampak asap kebakaran TPA Kopi Luhur. Mereka mengimbau warga mengenakan masker dan tidak melepasnya dalam beberapa waktu. Asap masuk ke pemukiman akibat kebakaran TPA dan masih terus terjadi. Meski kebakaran TPA Kopi Luhur sudah berulang kali terjadi, namun baru kali ini kebakaran memberikan dampak kepada warga. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang. Terima kasih telah menyaksikan program ini pada hari Sabtu 23 September 2023. Ya, dan jangan lupa saudara, pemilu akan segera dilaksanakan 14 Februari 2024. Jadi tetap pastikan mengikuti informasi terkini lewat Kompas TV independen terpercaya. Kami tutup Kompas Siang sampai di sini. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Francisco Don Asiano. Sampai jumpa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Merapat dan proses kilat terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI menarik dicermati. Mengapa akhirnya terjun ke politik?
terus terang saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan, karena politik adalah jalan ninja kita. Beragam reaksi muncul. Presiden Joko Widodo, ayah sang ketua umum baru PSI, seperti halnya kakak sulungnya yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, adalah kader PDI Perjuangan. Kaisang mengatakan dia telah meminta restu ayah dan kakaknya untuk memilih jalan politik yang berbeda. Ya minta restu izin ya pasti ke orang tua. Tapi balik lagi saya hanya minta restu ya ke orang tua ya. Balik lagi, tapi kan saya udah berkeluarga sendiri. Yang paling utama adalah saya mendapatkan restu dari istri saya. Kalau tadi dibilang harus satu partai, satu keluarga. Buat dilihat nanti mau tak liatin kakak saya kartu keluarga saya cuma ada saya dan Erina Sofia Gudono. Di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung risikonya. Ya minta doa restu orang tua ya saya restui gitu. Bila Presiden Joko Widodo memang mengetahui pilihan Kaisang berbeda dengan pilihan politik dirinya. Menurut pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia, hal ini menunjukkan upaya Jokowi untuk mendapat posisi politik strategis dalam politik Indonesia setelah selesai masa jabatannya. Tetapi tidak ada jaminan misalnya kalau Pak Jokowi selesai menjadi presiden gitu ya, dia akan mendapat posisi yang strategis di PDIP. Sehingga perlu ada exit plan lain menurut saya gitu ya. Dan itu bisa saja misalnya dengan bergabung pada partai lain yang bisa memberi ruang pada Jokowi dan juga anak-anaknya gitu ya. Koreografi para politisi memang sering tak tertebak. Bergesernya Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon Wapres Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan membuktikan analisis tersebut. Manuver mencari pasangan bakal capres dan bakal cawapres bahkan berkembang dengan wacana dua poros, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang belum juga mengumumkan pasangan mereka untuk maju dalam Pilpres dianggap memiliki potensi bergabung. Bahwa dalam politik itu berlaku ada gium, politik is an art possibility. Politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Maka kalau dilihat dari wacana Ganjar Prabowo itu, menurut saya ada 5 faktor determinan yang akan menjadi faktor yang memutuskan apakah duet itu mungkin terjadi atau tidak terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua faktor Pak Jokowi. Yang ketiga faktor Pak Prabowo. Kemudian yang keempat faktor Pak Ganjar Pranowo. Dan yang kelima adalah faktor ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kelima faktor itulah yang menurut hemat saya akan menentukan apakah NDN keputusan mengenai pasangan calon presiden yang berasal dari satu perahu yang sama, yaitu Kabinet Partai Politik Pendukung Indonesia Maju, itu akan bersatu atau tidak. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, kontestasi dua poros politik akan dipengaruhi oleh kemampuan Presiden Joko Widodo meyakinkan pentingnya keberlangsungan program pembangunan yang sedang dijalankan saat ini. Dua-duanya punya sudut pandang untuk meyakinkan dirinya sendiri, kedua koalisi ini, kami sangat mungkin menang. Lalu apa alasan untuk membuat capres kami menjadi ada dalam posisi nomor 2? Nah, artinya kalau dikembalikan kepada teorinya Mas Baskara terhadap 5 aktor tadi, menurut saya satu-satunya yang bisa berdiri di atas asumsi bahwa jagoan saya bisa menang itu Pak Jokowi. Karena dia harusnya berbicara mengenai keberlanjutan. Saya tidak tahu, tapi kemudian apakah Pak Jokowi punya kemampuan
untuk kemudian berdiskusi dan berkompromi dengan aktor-aktor lain sehingga ketemu formula yang pas buat kedua orang tersebut. Kontestasi politik adalah kontestasi kepentingan. Yang perlu menjadi catatan penting dalam kontestasi politik adalah kontestasi kepentingan bukanlah kontestasi kepentingan elit-elit parpol. Kontestasi politik dalam pemilu harus menjadi kontestasi kepentingan rakyat negeri ini yang merindukan kesejahteraan yang belum juga sampai pada kata pemerataan. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigan, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman senang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Jelang Pilpres tahun 2024, informasi mengenai Capres dan Cawapres tidak terbendung. Seperti beredarnya video dengan narasi Anies Baswedan yang umumkan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon wakilnya di Pilpres tahun depan.
Adapun judul pada video berdurasi 8 menit tersebut bertuliskan, mengejutkan, diusung 8 partai pendukung Jokowi, Anies resmi umumkan Prabowo sebagai Cawapres 2024. Setelah ditelusuri, dalam video itu sama sekali tidak terdapat pernyataan bahwa Anies Baswedan mengumumkan Prabowo Subianto sebagai wakilnya. Video hanya berisikan potongan pernyataan juga cuplikan dari beberapa tokoh politik elit parpol dan 3 baca pres hingga kepala negara. Jika diamati, Anies Baswedan hanya memberikan pernyataan mengenai kesiapannya menjadi calon presiden dan tidak akan mundur meski mendapat kritikan. Lebih lengkap, narator hanya membacakan ulang artikel dari suara.com serta artikel dari gelora.com yang berjudul "Sindiran menohok Anies Baswedan minta negara tak pengaruhi Pilpres 2024, jangan melecehkan rakyat." Tadi, video dengan judul "Mengejutkan", diusung 8 partai pendukung Jokowi, Anies resmi umumkan Prabowo sebagai Cawapres 2024 adalah tidak benar atau hoax. Polemik penolakan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Rencana relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau pun sampai saat ini masih mengalami penolakan. Sejumlah informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya pun banyak muncul di media sosial. Seperti dari unggahan salah satu akun Facebook yang berjudul "Heboh Truk Baja Memenuhi Parkiran Pelabuhan Merak". Adapun video berisikan narasi yang menyebutkan kendaraan perang di Pelabuhan Merak, apakah mau nyebrang ke Sumatera, habis itu ke daerah konflik, ujung-ujungnya Pulau Rempang. Namun setelah ditelusuri, video rupanya dimiliki oleh salah satu akun YouTube bernama Selat Sunda 766HI. Video menginformasikan adanya tank baja sedang parkir di pelabuhan, serta antrean untuk memasuki kapal. Si pengunggah menyebut, rombongan tank baja tersebut akan menggunakan kapal Port Link 3 untuk menuju ke Sumatera. Dipastikan pula tak ada pernyataan yang menyebutkan tank baja tersebut akan dikerahkan ke Pulau Rempang. Video berdurasi 9 menit ini diunggah pada 10 Juni 2021 lalu, ketika polemik di Pulau Rempang belum terjadi. Jadi, unggahan dengan judul "Video Truk Baja Memenuhi Parkiran Merak untuk menuju Pulau Rempang" adalah tidak benar atau hoax. Beberapa waktu belakangan ini beredar sebuah video yang memperlihatkan helikopter terbang sambil menjatuhkan sesuatu yang terlihat seperti asap hitam. Video yang membuat kaget warganet ini pertama kali diunggah di salah satu media sosial Twitter. Pengunggah video yang diketahui bernama Gamie Vemo kemudian menarasikan momen tersebut sebagai pelepasan nyamuk rekayasa genetik yang diklaim milik pendiri Microsoft Bill Gates yang kerap mendanai penelitian kemanusiaan. Tak ayal keterangan bertuliskan helikopter Bill Gates dropping mosquitoes pun selalu bertaut di video berdurasi 1 menit 2 detik ini. Namun setelah ditelusuri, dilansir dari Associated Press, ahli entomologi di Laboratorium Etimologi Medis Florida, Lawrence Reeves, menyebut tidak logis zat gelap yang dilepaskan helikopter itu adalah kumpulan nyamuk. Reeves menambahkan, nyamuk bersifat rapuh dan membendung hewan tersebut dalam kepadatan tinggi akan menyebabkan nyamuk mati. Sementara itu, menurut Jose Corona, seorang pilot Alamo Helicopter Tours di Texas mengatakan, aktivitas helikopter tersebut merupakan pengungkapan gender dengan menggunakan suara yang digantung di bawah helikopter. Jadi, bisa dipastikan video dengan narasi helikopter drop mosquitoes yang berdurasi sekitar 1 menit 2 detik itu tidak benar atau hoax. Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan maraknya video yang memperlihatkan adanya uang mutilasi dengan nominal Rp100.000. Terdapat unggahan di Facebook dengan narasi "Lagi rame uang mutilasi" yang nomor seri kiri dan kanannya beda. Sang pengunggah mengklaim mendapat uang dengan tambalan di tengah-tengah dari pihak bank. Dalam video tersebut terlihat uang ditambal dengan lakban putih yang hampir menutupi sebagian uang. Namun, setelah ditelusuri kebenarannya, uang mutilasi ini memang benar ada. Meski demikian, tampilannya tidak seperti dalam unggahan di Facebook tersebut, melainkan hanya terdapat perbedaan pada nomor seri kedua sisi.
Uang mutilasi yang benar beredar merupakan sambungan antara uang asli dan uang palsu berupa hasil cetakan printer. Fenomena uang mutilasi ini ditemukan di Purwokerto, Jawa Tengah. Terkait beredarnya uang mutilasi ini, dipastikan uang ini tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi karena sebagai uang rusak. Jadi, video mengenai uang mutilasi dengan tambalan lakban putih dari bank adalah hoax atau tidak benar. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Alah, lapar sih. Aha, Bromo Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Bromo Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Berada di ujung timur Indonesia, Merauke memiliki potensi alam dan pariwisata yang kaya. Rio de Janeiro-nya Indonesia Pulau HB, Taman Seribu Musamus, titik 0 km, dan Pantai Lampu 1 adalah di antaranya. Bersama Bupati Merauke Romanus Baraka. Selengkapnya dalam VVIP, Potensi Ujung Timur Indonesia, Sabtu 30 September pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Apakah atas nama investasi masyarakat adat memang harus terusir? Rempang ini 5 kali kiamat pun nggak akan maju kalau tidak ada investasi. Tapi jangan sampai kemudian hak-hak hidup masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di sana terampas. Justru investasi itu meningkatkan taraf hidup mereka bersama-sama. Apakah ini memang kado dari Cina yang tiba-tiba dijadikan sebagai proyek strategis nasional? Rosi, Sabtu 30 September pukul 10 malam di Kompas TV. Suasana haru mengiringi pemakaman jenazah pengawal Kapolda Kaltara, Brigadir Polisi Setio Herlambang. Almarhum ditemukan meninggal dunia di rumah dinas di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dengan sebuah senjata api tergeletak tak jauh darinya.
Isak tangis istri Brigpol Setio Herlambang pecah saat istri yang tengah hamil tak menyangka suaminya meninggal di saat menunggu kelahiran anak mereka. Jenazah Brigpol Setio Herlambang tiba pada Sabtu sore dan kemudian diantar ke pemakaman desa Sumber Agung dengan diiringi upacara kedinasan. Saat pertama kali dihubungi, pihak keluarga mendapat informasi bahwa almarhum mengalami kecelakaan. Jam 3 sore Pak. Kemarin ya jam 3 sore. Dikabarinya apa itu? Dikabarnya Pak Duduk mantan DPR. Terus katanya jam 3. Katanya ya kecelakaan itu. Tapi 3 hari yang lalu tuh ngabari leteng saya meninggal di Papua. Namun berdasarkan keterangan kakak ipar almarhum, di tubuhnya terdapat luka tembak. Ya luka tembak aja di dada. Satu aja Pak. Luka satu. Sudah kiri itu Pak. Tembus belakang. Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rahmat menjelaskan, meninggalnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigpol Setio Herlambang diduga akibat kelalaian soal senjata api. Jenazah Brigpol Setio Herlambang ditemukan pada hari Jumat 22 September 2023 pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di salah satu kamar rumah dinas Kapolda. Saat itu ditemukan juga sebuah senjata api jenis HS-9 tergeletak di samping jenazah. Tim Ditreskrimum dan Bitpropam Polda Kaltara langsung melakukan olah TKP di rumah dinas Kapolda Kaltara. Sementara jenazah korban dibawa ke RS Tarakan untuk dilakukan otopsi penyebab kematian. Namun, keluarga meminta kepolisian untuk melakukan otopsi jenazah di Semarang. Jenazah Brigpol Setio Herlambang pun diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri Semarang Sabtu 23 September lalu. Dari hasil otopsi yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Tengah, kematiannya akibat luka tembak di dada sisi kiri yang menembus ke jantung dan paru mengakibatkan pendarahan hebat. Menguak penyebab pasti kematian korban, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim meminta CCTV termasuk jejak percakapan sebelum dan setelah peristiwa terjadi harus dielaborasi bersama hasil otopsi. Kami sudah memantau terkait dengan olah TKP, apakah itu ada CCTV, termasuk handphone almarhum, jejak percakapannya sebelum dan terjadinya peristiwa itu semuanya sedang dan sudah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Maka yang perlu kita dorong ini secepatnya. Tapi sekali lagi hasil otopsi ini tentu sangat penting dari pihak keluarga sendiri minta dilakukan di Semarang. Kami kira sementara kami Kompolnas akan mendorong itu. Oke. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menyebut perlu bukti yang lengkap di TKP bila memang Brigadir Setio tewas diduga lalai membersihkan senjata. Kalau ada dugaan sementara atau kesimpulan sementara bahwa yang bersangkutan itu almarhum karena kelalaian dalam membersihkan senjata, tentunya harus ada bukti pendukung lainnya. Misalnya apakah kain ataukah mungkin alat untuk membersihkan laras dan lain sebagainya sehingga bisa disimpulkan demikian. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala pun menyebut penyebab kematian Brigpol Setio bukan kecelakaan yang biasa. Jadi ketika dalam hal ini senjata itu mengenai diri sendiri, maka ini kan sesuatu yang sebetulnya di luar dari naluri seseorang. Mengapa? Karena orang pasti akan secara naluri menghindari laras senjata itu diarahkan padanya. Nah, kenapa pada saat itu justru korban mengarahkan senjata padanya, ya, sehingga kemudian menyalap dan mengenai dirinya. Ini sesuatu yang secara naluriah sebetulnya tidak terjadi. Menanggapi hal ini, psikolog forensik Reza Indragiri meminta kehati-hatian pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Melihat begitu cepatnya kepolisian Polda Kaltara membuat spekulasi penyebab kematian karena kelalaian. Tentu saya berharap bahwa tidak seperti pada kasus Sambo, kasus ini bisa diungkap dengan sejernih mungkin dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.
Namun memang ada situasi yang memberikan alasan bagi masyarakat untuk bertanya-tanya. Bagaimana Polda Kaltara bisa menjelaskan bahwa kurang dari 24 jam kemudian Polda Kaltara sudah menyampaikan ke publik sebuah spekulasi. Ini bukan bunuh diri, melainkan merupakan kelalaian. Sedemikian cepatkah proses investigasi yang dibangun oleh kepolisian sehingga bisa membangun spekulasi bahwa ini merupakan kecelakaan, bukan bunuh diri, bukan pula pembunuhan. Kapolri memastikan jajaran Polri di tingkat pusat akan turun, melakukan pendampingan serta bantuan agar proses penyidikan bisa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas, manfaatkan criminal investigation CSD yang kita miliki sehingga kemudian hasil-hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu saya sudah perintahkan juga dari Barreskrim, Lapor, untuk dokter hukum, dokter forensik kita untuk mendukung sehingga kemudian hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan ulamanya juga keluarganya. Saya kira Polri selalu transparan. Sekali lagi citra kepolisian dipertaruhkan. Atensi dari publik pun sungguh tak terelakkan. Mengusut tuntas kasus ini adalah satu-satunya jalan agar pihak keluarga dan publik tidak kembali dikecewakan. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo, Rigan, dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Teman-teman warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman senang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Perburuan terhadap gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama memasuki babak baru. Polri secara resmi keluarkan red notice setelah 9 tahun pria asal Kalimantan itu buron. Benarkah Freddy Pratama selicin itu? Sebesar apa jaringan dan kuasa seorang Freddy Pratama? Saya akan mencari jawabnya. Freddy Pratama ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar, bahkan mungkin terbesar. ส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวเฟรดดี้เนี่ยเขาหลบหนีออกไปนอกประเทศก่อนนะครับ Anda sampai mengelola aset dari Freddy Pratama, itu bagaimana ceritanya? 2008-2009 saya disuruh bikin rekening. Alasannya apa? Kamu mau nggak bikin rekening ini tak buat tabunganku? Saya buatlah rekening 8 kalau nggak salah. Dengan nama Mas semua? Berapa itu? Sehari mungkin banyak, bisa 600, 700. Dari satu rekening ya? Iya. Terakhir berkomunikasi dengan Freddy kapan? Maret kalau nggak salah. Apa yang dibicarakan dengan Freddy? Nah, ini kuncinya 3. 1, 2, 3.
Barang dari Freddy Pratama ini dari mana, Pak? Sebagian besar dari Myanmar. Untuk kasus Freddy Pratama ini ada keterlibatan oknum anggota Polri. Iya. Ini hanya satu-satunya atau terbuka kemungkinan ada oknum lain yang terlibat? Hanya satu. Mungkin satu saja. Freddy Pratama, namanya kini tersiar dalam perburuan Interpol. Gembong narkoba jaringan internasional asal Indonesia ini telah menjadi buron oleh Polda Kalimantan Selatan sejak 2014. Kala itu, polisi belum mengetahui identitas Freddy secara jelas. Nama yang tercatat dalam daftar pencarian orang adalah Miming alias Mojopahit. Ia juga dikenal dengan berbagai julukan seperti Miming, The Secret, Casanova, hingga Airbag. Namun selama 9 tahun perburuan, Polri baru keluarkan red notice pada Juni 2023. Hal ini mengundang tanya banyak pihak. Freddy Pratama dijuluki Pablo Escobar-nya Indonesia. Pablo Escobar adalah kartel narkoba Medellin asal Kolombia. Bisnis Escobar dimulai pada 1973 saat narkoba menjadi tren di kalangan anak muda Amerika. Saat itu, kartel Medellin mampu memasok 80% narkoba dunia dan menyelundupkan 15 ton ke Amerika Serikat setiap harinya. Demi memuluskan bisnis hitamnya, Escobar tak segan menyuap penegak hukum dan politisi. Bahkan, Escobar juga sempat menjadi anggota parlemen Kolombia. Sepak terjang Escobar akhirnya berakhir pada 1993. Escobar ditembak mati saat operasi penumpasan besar-besaran kartel Medellin oleh pemerintah Kolombia yang dibantu pemerintah Amerika Serikat. Lantas, bagaimana dengan Freddy Pratama? Pria kelahiran 1985 ini menjalankan bisnis narkoba sejak 2009. Disebut polisi, Freddy mendapatkan pasokan narkoba dari kawasan segitiga emas alias Golden Triangle di Asia Tenggara yang mencakup Laos, Myanmar, China, dan Thailand. Freddy mendapat akses ke segitiga emas diduga dari mertuanya yang merupakan kartel narkoba di kawasan ini. Jaringan bisnis hitam Freddy begitu besar dan luas. Kabar Eskrim Polri menyebutnya sebagai salah satu jaringan narkoba terbesar di Indonesia. Di Indonesia, Freddy menguasai perdagangan narkoba dari barat hingga timur, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tak hanya itu, Freddy juga disebut melebarkan pangsanya hingga ke Malaysia bagian timur. Dalam rilis yang dilakukan, polisi menyebut operasi yang dilakukan jaringan Freddy Pratama begitu rapi. Mereka berkomunikasi dengan alat komunikasi yang sama, yakni BlackBerry Messenger Enterprise, Trima, dan Wire. Dalam operasi pemberantasan narkoba sejak 2020 hingga 2023, Polri telah menangkap 884 orang dan menyita 10,2 ton sabu yang seluruhnya terafiliasi dengan jaringan Freddy Pratama. Bahkan, satu anggota Polri juga diamankan terkait kasus Freddy. AKP Andri Gustami, bekas kasat narkoba Polres Lampung ini berperan sebagai yang disebut kurir spesial. Polisi menyebut Andri diduga telah mengantar 100 kg sabu dengan total bayaran 800 juta rupiah. Polri juga mengamankan 2 orang selebgram dalam kasus Freddy, Adelia Putri Salma asal Palembang dan Nur Utami asal Makassar. Adelia yang dijuluki Ratu Narkoba bersama suaminya David yang kini mendekam di Lapas Narkotika Bandar Lampung memegang wilayah barat dan timur. Adelia menggunakan uang dari penjualan narkoba ini untuk membeli sejumlah barang mewah, rumah, bangunan, dan tanah. Sama seperti Adelia, Nur Utami juga tidak terlibat langsung dalam perdagangan narkoba yang dilakukan suaminya, Saru. Namun Nur Utami terlibat dalam tindak pencucian uang hasil perdagangan barang haram ini. Freddy juga memiliki orang kepercayaan yang berperan sebagai operator pengendali peredaran narkoba di wilayah barat. Ia adalah Rivaldo Miliadri alias Kif yang disebut memasok narkoba jenis sabu hingga 500 kg per bulan. Ada juga Wahyu yang disebut polisi sebagai pengendali keuangan Freddy Pratama. Ada juga MFN atau AR yang disebut sebagai koordinator pembuatan rekening bank palsu. Lalu ada FA dan SA sebagai kurir uang tunai ke luar negeri. SA telah ditangkap di Thailand, sementara FA dan istrinya PN saat ini masih buron. Ada pula KL yang berperan sebagai koordinator pengumpul uang tunai. Lalu T, YPI, dan DS sebagai koordinator penarikan tunai. Freddy Pratama tak hanya berperan dalam peredaran narkoba, ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pencucian uang dari bisnis haramnya itu.
Polisi pun telah menyita aset-aset dari gembong narkoba jaringan Freddy Pratama berupa rumah, tanah, kendaraan, hingga hotel dengan total mencapai 273 miliar rupiah. Polri juga membekukan 406 rekening dari jaringan Freddy Pratama. Freddy Pratama diketahui tengah berada di Thailand. Namun, kepolisian Royal Thailand menyebut Freddy tak lagi berada di negara itu. Gembong narkoba kakap Freddy Pratama begitu lihai bersembunyi dari kejaran polisi. Jaringannya masih bebas bergerak bahkan dari balik jeruji besi. Apakah memang mereka adalah manusia-manusia yang tak terlihat dan juga tak tersentuh? Atau ada backingan orang besar di baliknya? Dan mampukah jaringan Freddy ini terungkap tuntas dan Freddy Pratama bisa dibawa ke meja hijau? Saya akan mencari jawabnya. Ikuti saya. Perburuan terhadap gembong narkoba Freddy Pratama sudah berlangsung selama 9 tahun, namun Polri baru mengeluarkan red notice di Juni 2023. Kenapa? Dan seberapa licin sebenarnya seorang Freddy Pratama ini? Jaringannya juga seberapa besar? Kita tanyakan hal ini kepada Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Jayadi. Kombes Pol Jayadi. Saat ini saya sudah berada di ruangannya. Pak Jayadi, apa kabar? Selamat pagi Mbak, sehat. Apa kabar? Sehat ya? Mbak Nilu sehat? Sehat selalu. Sehat, jadi Pak Jayadi, ini untuk perkembangan terbaru dari jaringan Freddy Pratama semakin besar yang ditemukan bagaimana? Yang berhasil kita ungkap memang cukup besar. Terbesar tidak? Kalau saya bandingkan dengan Freddy yang sebelumnya, Freddy Budiman, ini lebih besar dari Freddy Budiman. Saat ini kan yang ditangkap 884 orang dari operasi 2020 sampai 2023 ya Pak ya. Itu semuanya memang benar-benar terafiliasi dengan Freddy Pratama. Angka 800 sekian itu muncul setelah kita menggelar operasi Escobar di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Ketika kita gelar operasi Escobar itu, kemudian kita dapatkanlah 23 kasus tindak pidana asal dan 3 kasus tindak pidana pencucian uang. Kemudian kita coba telusuri benang merahnya, maka ketemulah 800 sekian kasus itu. Dan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu, yang keterlibatan selebgram itu hanya 2 itu saja Pak? Sampai dengan hari ini 2 saja yang bisa kita Nur Utami buktikan, dan Adelia. Yang ada di Sulawesi Selatan sama yang ada di Sumatera Selatan. Tapi mereka berdua ini hanya menggunakan uang dari penjualan narkoba atau ikut terlibat juga? Hasil investigasi yang kami lakukan untuk yang di Makassar, Sulawesi Selatan, itu NU menikmati hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan oleh suaminya. Apakah dia tahu ini hasil dari bisnis narkoba? Dia tahu persis. Nah, untuk Adelia, ini dia apa? Sama dengan Nur Utami atau justru dia juga ikut terlibat dalam peredaran? Hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Polda, Polda Lampung, hampir mirip dengan yang NU yang di Sulawesi Selatan. Menikmati hasil dari bisnis narkoba yang dilakukan oleh suaminya. Pak, tapi kita boleh lihat tidak Pak? Sebenarnya kalau misalnya ada barang bukti seperti itu ditaruh di mana? Ada di sini Pak? Ada. Kita punya namanya penempatan barang bukti, gudang barang bukti, khusus narkotika. Tetapi kalau jenis-jenis barang bukti yang lain, misalnya kendaraan, kemudian dalam bentuk yang lain kita tidak memiliki. Tidak ada di sini. Ada di gudang khusus. Tapi yang kita miliki gudang khusus untuk penyimpanan barang bukti narkotika. Kita boleh lihat ya Pak? Boleh kita ikut. Nah, ini kuncinya 3. 1, 2, 3. Nah, ini ada kuncinya lagi Mbak. Tuh. Di dalam ada CCTV. Ini CCTV. Freddy Pratama tidak hanya menggunakan paspor Indonesia, ternyata dia juga memiliki paspor Vanuatu. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman, aromanya fresh,
Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Halo Wuling. Selamat petang, salam jumpa kembali di Gelar Perkara, saya Vidi Batul. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Perdagangan orang merambah hingga penjualan organ tubuh manusia. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Disinilah tempat kejadian perkara. Gelar Perkara, setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit special report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rispo Rigen dan Amanda bermanis muka di depan Hifzi. Warga Depok cuma minta satu, Pak. Saya sama teman-teman senang naik gunung. Bikin gunung di Depok. Coki Sitohang mempromosikan barbershop. Suci Barbar Show. Minggu 1 Oktober, pukul 10 malam di Kompas TV. Ini ada apa? CCTV-nya 2, sehingga ketahuan siapa yang membuka ini. Nah, ini kuncinya 3. 1, 2, 3. Oke. Yang siapa megang, yang megang? Nah, siapa yang megang kuncinya yang ini? Yang megang 1 saya. Oke, Pak Wadir. Ya, 1 Kasubag Op,
satu ini adalah Kak Urtu. Oh, ini beda-beda yang megang ini? Beda. Jadi kalau nggak ada kolaborasi 3 orang tadi, ini nggak akan terbuka. Ini baru pintu pertama. Nah, masuk pintu kedua. Coba kamu buka. Nah, ini ada kuncinya lagi, Mbak. Tuh. Di dalam ada CCTV. Ini CCTV. Ini. Nah, ini masing-masing subdit sudah punya tempatnya. Oke. Ini subdit 4, subdit 5, subdit 2, subdit 3. Nah, masing-masing subdit kuncinya 2. Oh, yang megang adalah? Ini yang megang kasubditnya, yang satu lagi penyidiknya. Jadi semua barang bukti dari Freddy Pratama sudah dimusnahkan? Sudah dimusnahkan semua. Oke, itu apa saja Pak yang waktu itu disita dari Freddy Pratama? Rata-rata sabu, rata-rata berapa banyak besar. Itu Pak yang dari Freddy Pratama? Kalau di total ya, itu 10,2 ton. Sabu saja? Narkotika jenis sabu. Oke, selain sabu, jaringan Freddy Pratama ini mengedarkan apa juga? 90% sabu, tetapi ada juga jenis ekstasi, tetapi nggak seberapa banyak. Itu kecil ya? Kecil ya. Barang dari Freddy Pratama ini dari mana Pak? Hasil investigasi yang kami lakukan, itu sebagian besar dari Myanmar. Oke, bukan Thailand ya? Bukan. Jadi distribusinya Myanmar sebagai negara produsen, kemudian diedarkan masuk ke wilayah Thailand. Thailand kemudian masuk ke wilayah Malaysia. Malaysia kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian barang itu ditampung di Lampung ya? Bukan ditampung ya, lewat transit. Oh, oke. Gitu. Baru disebarkan ke wilayah-wilayah yang lain. Kan dalam kasus Freddy Pratama tidak hanya barang bukti narkoba tadi, ada juga TPPU-nya. Artinya ada aset-aset Freddy Pratama yang juga disita ya, Pak? Disita, ya. Oke, aset Freddy Pratama sendiri aja itu berapa banyak, Pak, penyitaannya? Jadi Freddy Pratama tidak langsung mengelola aset-aset hasil penjualan narkotika. Tetapi ada jaringan-jaringan yang dia tugaskan untuk mengelola aset-aset hasil dari bisnis narkobanya. Oke, boleh lihat nggak Pak? Apa saja foto-foto mungkin ada boleh, yang nanti dipegang? Kita tunjukkan di tempat subdit 5 ya, Oke, yang menangani kasus. Baik, kita boleh. Ini ada beberapa yang bisa kami tunjukkan, aset-aset yang sudah dilakukan penyitaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Freddy Pratama dan jaringannya. Ini rumah ya? Ya, ini rumah, ini di tanah dan bangunan. Oke. Oh, ini juga, ya, ini Bali ya? Ini yang di Bali. Ini apartemen di Jakarta ini? Iya, ini di Jakarta. Marisa Pratama, ini nama belakangnya sama? Ini keluarganya dari Freddy Pratama. Oke. Jadi di atas namakan keluarganya. Oke. Kemudian ini di Serpong, Jakarta juga. Ini Nona Yolani. Iya, ini Fani Pratama. Ini adiknya juga, ini adiknya ya? Juga, ya, keluarganya juga. Nah, ini juga yang ada di Bali. Ini di Bali juga ya? Banyak asetnya yang kita kabarnya ada hotel juga? Ada hotel yang di Banjarmasin itu ada hotel. Oke. Kemudian di Kalimantan Tengah juga ada hotel. Freddy Pratama buron 2014 itu di Polda Kalsel ya Pak? Betul, jadi 2014 di Polda Kalsel pun namanya bukan Freddy Pratama. Siapa waktu itu? Tapi namanya adalah Miming. Kemudian identitasnya itu kita belum tahu lengkap. Nah, salah satu syarat untuk bisa kita menerbitkan red notice kan harus ada identitas lengkap. Oke, itu yang membuat baru terbit red notice ini? Nah, ketika operasi Escobar kita gelar, kita mendapatkan data yang konkret, meskipun dia menggunakan beberapa nama yang berbeda-beda, tetapi kita bisa pastikan bahwa nama-nama yang berbeda itu Freddy Pratama. Kemudian kita bisa telusuri. Makanya kita dapat data lengkapnya, semuanya dapat, kemudian kita terbitkan red notice. Untuk kasus Freddy Pratama ini ada keterlibatan oknum anggota Polri. Iya. Ini hanya satu-satunya atau terbuka kemungkinan ada oknum lain yang terlibat? Hasil investigasi kita hanya satu. Apa mungkin hanya satu saja, Pak? Data yang kami miliki dari pengungkapan yang sekian banyak itu hanya yang ada di Lampung saja. Tempat menyebarkan itu memang hanya di Lampung saja, Pak? Lampung dengan Jawa ini kan sebagai penghubung antara
distribusi barang dari Sumatera ke Jawa. Nah, letaknya Lampung cukup sentral ketika distribusi masuk ke Lampung kemudian masuk ke wilayah Jawa. Misalnya ketika masuk kan itu ada juga pintu yang lain, ada penjagaan yang lain, itu tidak ada keterlibatan yang lain juga, hanya satu orang saja. Hanya satu. Dan Pak Kapolri tegas menyampaikan bahwa yang bersangkutan selain diproses secara pidana juga akan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. 9 tahun Freddy Pratama licin, keluar dari Indonesia 2014 ya Pak ya? Tidak pernah terdeteksi masuk lagi ke Indonesia dengan nama yang lain atau paspor yang beda? Data perlintasan yang kami miliki belum kita temukan. Nama-nama yang lain juga belum kami temukan. Dan sekarang keberadaannya ada di mana? Freddy Pratama mungkin sudah terdeteksi? Posisi terakhir ketika kami berada di Thailand untuk melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka, itu informasinya berada di Thailand. Dia menggunakan paspor Indonesia selama ini? Awalnya kami berpatokan dengan data yang kami miliki, yaitu paspor Indonesia. Tetapi ketika kami berada di Thailand, kemudian berkoordinasi dengan kepolisian Thailand, ternyata Freddy Pratama tidak hanya menggunakan paspor Indonesia, ternyata dia juga memiliki paspor Vanuatu. 2 kewarganegaraan? Saya tidak atau belum berani memutuskan atau menyatakan, tetapi data yang kami dapat, dia memiliki 2 paspor. Oke, kalau dia bisa punya paspor Vanuatu, artinya mungkin dia ada investasi atau ada bisnis juga di sana atau bagaimana? Ada data yang bisa didapatkan? Ini perlu pendalaman, kami belum memiliki data yang cukup, sehingga kami belum berani menyimpulkan. Oke, banyak yang meminta agar proses penanganan terhadap kasus Freddy Pratama ini dilakukan secara transparan dan Anda menjamin itu ya Pak? Tipit Narkoba Barreskrim menjamin proses ini akan berjalan dengan transparan? Termasuk apa yang saya sampaikan ini salah satu bentuk transparansi dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Oke, besar peluang Freddy Pratama akan bisa dibawa. Kita tangkap dengan bantuan dari negara-negara yang sudah tergabung dalam Interpol. Kombes Pol Jayadi, Wakil Direktur Tipit Narkoba Barreskrim Polri, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Terima kasih. Anda sampai menjadi mengelola aset dari Freddy Pratama, itu bagaimana ceritanya, Mas Weh? Dalam proses Anda menggunakan uang, nama Anda dipakai untuk membuka rekening, pembelian aset, sebenarnya Anda pernah dikasih fee sama Freddy? Iya. Berapa banyak biasanya dikasih uang? Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Kalah. Lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Didasari pernyataan TPPU bahwa kasus jaringan narkoba Freddy Pratama dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang, polisi menyita seluruh aset sang gembong, termasuk yang terbanyak dan terbesar di Kalimantan Selatan. Sementara, Polri terus menghimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba. Presisi melayani. Sabtu, 30 September, pukul 6:30 malam. Di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Si kecil flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus.
Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings, top enaknya. Steffi ada di Bandung nih. Memacu adrenalin di wahana bermain Lollipops Playland and Cafe. Semangat! Mencoba asiknya swing yoga di Amity Studio. Mencicipi roti bakar gempol yang lezatnya sudah melegenda. Dan menginap di 24 Hour Stay Hotel Janevala, Bandung. Jalan-jalan. Bandung kumaha barudak? Well, Minggu 1 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV. Selamat petang, salam jumpa kembali di gelar perkara, saya Vidi Batoro. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Perdagangan orang merambah hingga penjualan organ tubuh manusia. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Disinilah tempat kejadian perkara. Gelar perkara setiap Sabtu pukul 6 petang live di Kompas TV. Publik masih menanti kejutan. Siapa bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Ada nama Mbak Khofifah disebut, ada nama Yai Said Akil. Saya kira tokoh-tokoh hebat semua. Trik licik para sindikat memanfaatkan pamor selebritas dan selebgram tanah air untuk menarik pemain judi online. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam memberantas judi online? Muncul perilaku baru, misalnya mencuri, dan bahkan sampai bunuh diri. Dalam 60 menit special report, Minggu 1 Oktober, pukul 6 petang di Kompas TV. Saya, saudara, saat ini sudah bersama dengan 2 orang tersangka dalam jaringan Freddy Pratama yang diketahui mengelola aset dari Freddy Pratama. Saya samarkan namanya, di sini ada W, Mas W, dan Mas Y ya. Jadi Mas W dan Mas Y ini bagaimana waktu itu bisa kenal dengan Freddy Pratama? Kebetulan saya teman sekolah dari... Mas W teman sekolah Freddy. Di mana kenalnya? Di Malang. Oke, jadi Mas W di Malang. Kalau Mas Y kenal Freddy di mana? Di Malang, tapi duluan sih. Oke, jadi dari Mas W dulu, Mas W mengenalkan ke Y begitu ya. Setelah sekolah itu masih terus berlanjut berteman dengan Freddy? Dia sekolahnya 6 bulan. Dia di DO. Oh, dia di DO. Setelah DO tidak pernah ketemu dengan Freddy lagi? Kami putus hubungan sampai di tahun 2007. 2007 ketemu lagi? Iya. Ketemu di Malang? Di Malang. Oke, apa waktu itu pertemuannya soal apa dengan Freddy? Turnamen biliar. Turnamen biliar. Oh, turnamen biliar. Anda sampai menjadi mengelola aset dari Freddy Pratama. Itu bagaimana ceritanya, Mas W? Kan di 2007 ketemu, di 2009 tuh 2008-2009 kami saya disuruh bikin rekening. Oke, alasannya apa? Ya itu yang kamu mau nggak bikin rekening ini tak buat tabunganku, makanya saya mau. Saya buatlah rekening 8 kalau nggak salah. 8? Diminta oleh Freddy membuat 8 rekening dengan nama Mas semua? Iya. Oke. Tidak nanya waktu itu, kok banyak banget bikin buat tabungan sampai 8 rekening? Maaf Mbak ya, saya nggak terlalu kepo. Intinya kamu ngomong buat tabungan ya saya turutin. Nggak nanya juga kenapa nggak bikin sendiri misalnya? Enggak. Ada uang masuk bulanan, harian, atau seperti apa ke rekening Masnya? Kalau untuk masuknya kami nggak tahu Mbak ya, tiba-tiba ada gitu aja. Cuman sesekali mungkin disuruh ngecek lewat ATM. Coba kamu lihat di ATM, ada uang masuk. Oke. Berapa waktu itu awal-awal masuk uang di ATM? Kalau yang saya tahu kadang 200 gitu. 200 apa? Juta. 8 rekening, rata-rata uangnya ratusan juta masing-masing rekening itu. Kalau yang saya tahu yang di
salah satu bank aja. Yang lainnya Anda nggak pegang? Saya yang megang, cuman saya nggak pernah disuruh ngeliat. Anda disuruh gunakan atau bagaimana? Enggak. Jadi ya, sistemnya? Dia yang pakai karena kan internet banking segala macamnya dia yang megang. Anda pegang ATM-nya, dan Freddy Pratama yang pegang internet bankingnya. Jadi Freddy Pratama bebas bertransaksi meskipun Anda nggak tahu. Oke. Kalau Mas apa yang ditugaskan? Hampir sama sih, cuma tapi saya kebanyakan tarik tunai. Oke. Berapa banyak rekening yang Mas buka? 3 sih awalnya. 3. Itu tahun berapa tuh? 2013-2014. Uang yang masuk ketika itu besar juga di 3 rekening itu? Mungkin lebih besar aku dari Jasiwa. Oke, berapa itu? Yang sehari mungkin banyak, bisa 600, 700. Oke, dari satu rekening ya? Iya. Jadi kalau ada 3 rekening miliaran masuk dalam. Oh, kadang gantian. Oh, masuk rekening ini, gantian lagi rekening ini, mungkin seperti itu. Iya. Oke, Narik diserahkan ke siapa? Enggak diserahkan sih, kebanyakan disuruh simpen dulu. Jadi uang cash ini? Iya. Simpen di rumah? Kadang nanti kalau seminggu beli cari aset Mas di sana. Disuruh beli aset? Iya. Apa aja yang Mas beli? Tanah sama ruko. Berapa banyak tuh di sana? 2 aja. 2. Tanah luas berapa? Luas 100, tanah 853. Oke, di Malang ya? Iya. Ruko itu dipakai oleh Freddy atau bagaimana? Enggak, jadi biarkan aja. Tanah juga? Sama. Tidak pernah dikunjungi sama Freddy juga? Jadi ruko itu kosong, tanah itu kosong? Oke, Mas tidak menempati rukonya? Akhir-akhir ini aja kembali tak bikin usaha. Oke, itu izin ke Freddy untuk? Iya. Anda curiga tidak dengan uang sebesar itu misalnya? Curiga banget sih, nggak sempet tanya, tapi yang nggak terlalu kepo juga. Tanya, cuma bilangnya kan uang judi bola, sudah sedih. Oh, jadi alasan Freddy ke Anda itu adalah uang judi bola yang masuk ke Anda. Dia tidak pernah menyebut soal bisnis ini. Oke, dan Anda juga tidak pernah menanyakan itu? Tidak, tanya sekali itu aja, bilang judi bola, ya sudah. Kalau Mas, Anda curiga uang itu dari bisnis itu? Kalau curiga pasti ada lah Mbak. Cuman untuk nanya saya nggak punya hak lah untuk nanya itu. Tapi itu kan rekening Anda ya, maksudnya atas nama Anda harus sangat berhati-hati, apalagi transaksinya besar waktu itu. Sebenarnya nggak mau Mbak nolongin, cuman dia saya balik ya Mbak ya, dia baik ke keluarga saya, ke teman-teman saya. Baiknya seperti apa misalnya? Totalitas Mbak, mau kayak di hari raya tuh selalu ngasih. Terus kalau mau saya bilang ada teman saya yang sakit, dia mau bantu. Oke. Nah dari situlah saya nggak bisa nolak untuk dimintai tolong tuh. Iya, bikin rekening. Terakhir berkomunikasi dengan Freddy kapan? Maret kalau nggak salah. Maret tahun ini. Apa yang dibicarakan dengan Freddy waktu itu? Dia udah ngirim ATM, tapi mau diminta balik gitu loh. Jadi setelah dikirim sama orang suruhannya, saya suruh ngirim balik ke orang yang mau dituju sama si Freddy. Oh, cuman belum sempat, saya keduluan ketangkap. Oh, jadi Freddy mengirim ATM ke Anda, yang ATM itu harusnya dikirim ke orang lain. Jadi sampai di Anda, transit di Anda begitu ya, terus dikirim lagi ke orang lain gitu ya. Selain buka rekening yang banyak itu ada beli aset juga? Apa aja aset ini? Ruko. Ada berapa ruko? Kalau di Malang 1. Di mana lagi? Di Kalimantan. Atas nama Mas juga? Berapa di Kalimantan? 4 di Kalimantan. Terus di mana lagi? Udah. Hanya itu saja? Selain ruko ada tanah, rumah? Nggak ada. Setahu saya ruko. Dalam proses Anda menggunakan uang nama Anda dipakai untuk membuka rekening, pembelian aset, sebenarnya Anda pernah dikasih fee sama Freddy? Iya. Berapa banyak biasanya dikasih uang? Variatif Mbak. Tergantung mood hatinya lah. Kalau pas nyuruhnya dia lagi enak hati ya banyak, bisa sampai 5 juta, 8 juta. Oke. Kalau pas nggak mood ya kadang cuma 2 juta, 1 juta. Itu dikasihnya sistemnya apa? Per bulan atau gimana? Kalau yang bulanan lain Mbak, kami dikasih ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Oke, kalau Mas berapa? Saya 5 juta. 5 juta, itu semacam kayak gaji per bulan. Kalau Mas? Pasti nggak besar ya, belum. Berapa? Paling besar 2,5. Cuma tiap minggu pasti ada dikasih. Itu sebagai uang apa disebut Freddy kalau dikasih? Ya nggak uang apa sih, cuma bilang ini uang buat beli rokok di bensin. Disuruh narik dari rekening itu? Setelah kasus ini ramai,
pernah berkomunikasi dengan Freddy? Enggak. Nggak pernah lagi. Anda tahu dia menikah di Thailand, istrinya orang Thailand? Nggak pernah nanya, Mbak. Oke, Anda juga tidak tahu di mana keberadaan Freddy? Nggak tahu. Nggak tahu, Mbak. Selama berkomunikasi setahun terakhir, nggak pernah dia cerita dia di mana? Nggak pernah. Tapi Freddy pernah nggak datang setelah 2014? Pernah nggak datang lagi ke Malang? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi terakhir 2011 itu. Kalau Mas tahun berapa ketemu? 2013. 2013. Setelah itu nggak pernah lagi ketemu ya? Itu pun nggak ketemu, Mbak. Dia cuma via chat. Oh, oke. Dan via telepon aja semuanya. Itu telepon biasa atau lewat BlackBerry Messenger? Nah, itu. Pakai BlackBerry Messenger itu ya? Masih dengan itu ya? Oke. Mas W, Mas Y, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Freddy Pratama yang 9 tahun dikejar tidak ketemu-ketemu sampai sekarang bahkan ya, sudah sekarang akhirnya red notice sudah dikeluarkan. Mungkinkah ia kabur begitu saja sendiri atau dia juga melibatkan atau menyuap oknum-oknum tertentu untuk bisa kabur dan tidak terdeteksi? Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Berada di ujung timur Indonesia, Merauke memiliki potensi alam dan pariwisata yang kaya. Rio de Janeiro-nya Indonesia Pulau HB, Taman 1000 Musamus, titik 0 km